warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu di lokasi yang berapa? Ternyata kita sudah mau ada di penghujung, nggak kerasa ya. Berapa? 6 bulan. 6 bulan lebih ya sama liburan yang kemarin kalau gitu. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai acara kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini lancar dan bermanfaat sampai selesai nanti. Berdoa masing-masing, silakan. Nah, semangat ya ibadahnya ya. Berarti kalau saya mungkin mengingat kembali yel-yel kita, siapa kita? Apa jawabannya? Guru penggerak. Guru penggerak Indonesia. Merdeka. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Siap ya, siap ya. Oke, siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Oke, bagi yang sudah berolahraga. Sudah berolahraga, siapa yang sudah sarapan? 1, 2, 3, 4. Yang belum ada. Banyak belum? Baiklah, gini. Supaya walaupun belum sarapan, tetapi kita tetap harus semangat. Jadi kita akan ice breaking dulu. Siapa kira-kira yang mau memberikan ice breaking untuk hari ini? Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih semangat hari ini? Masih. Ada yang masih lemas. Kalau kulitnya lemas, ayo anak-anak semangat sama dengan kita. Kita sebagai guru penggerak harus memberikan semangat positif pada murid-murid kita. Untuk penganggutan, kalau pena balapan sendiri. Nah ya tuh. Fokus, konsentrasi. Pegang kepala. Udah. Lutut. Kepala. Pena. Turun sarapan. Turun sarapan. Enggak seru sih suaranya. Loh, sini lah mau jelas. Ini adalah anggota Flashmob ke depan. Tujuan lokal kalian kita pada kali ini yaitu calon guru penggerak dan dapat peserta menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak kepada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Rencana program sekolah, kemudian di mana saya sekarang, kemudian ambil pelajaran, lakukan perbaikan, kemudian rencana penguatan kompetensi diri dan tindak lanjut. Oke, nah setelah tujuan itu kita akan berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Teman-teman, menghormati pendapat teman. Pendapat teman.
boleh ngemil. Nana, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Tadi pendapat teman setuju ya? Silent HP boleh. Hasil penidatan warga sekolah berbagai tujuan program yang sudah saya sebutkan yang tadi. Ya kan? Itu kalau next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Guru. Kalau kita sudah sebagai guru bergerak, maka ada perasaan tergerak, bergerak, dan bergerak. Kan sudah bergerak-gerak tadi kan ya? Berarti harus menggerakkan nih. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu kan sudah membuat rancangan program sekolah dan sudah disosialisasikan kepada warga sekolah, gitu ya. Kemudian sudah membuat apa kemarin sesuai dengan alur baja. B, apa B? Ya. Kemudian A, C, G dulu. Kemudian C, ya. Kemudian yang A adalah C. Baik. Pada kali ini kita yang membahas adalah tentang C dan A. Tapi untuk membuat program bagaimana 1 tahun ke depan, impian dari Bapak Ibu ini itu apa? Apakah kepingin kepala sekolahnya seperti apa, kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya bagaimana, kemudian murid yang saya inginkan untuk 1 tahun ke depan itu yang seperti apa, seperti itu guys. Kemudian wali muridnya itu saya pinginnya selalu mendukung, tergerak, bergerak, menggerakkan gitu ya. Kertas pengambil sudah dapat satu. Oke, kemudian tujuan program sekolah 1 tahun ke depan berdasarkan mimpi Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Jadi yang sesuai dengan yang kemarin dari mimpinya. Ya. Kemudian untuk membantu Bapak Ibu dalam memvisualisasikan tujuan program sekolah, silakan Bapak Ibu bayangkan 1 tahun ke depan. Murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Inginnya bagaimana? Kemudian kepala sekolah dan gurunya akan seperti apa? Berangkat dari murid dulu, kepala sekolah, gitu ya? Ya. Rasanya ini manis. Jadi kalau digigit ini ya, itu sama luarnya kan agak kering. Terus masuk di dalam tuh seperti saya masuk di spring bed yang halus gitu. Manis, kemudian ini ada menteganya, coklatnya juga terasa mas. Ini kalau saya bintang 4 ya, silakan datang ke His Bakery. Sip. Maksudnya di bawah. Boleh. Aku iso stickman tak bener. Menggunakan alur merdeka menjadi orang roda 2 ini WR2 makanya WR3 ini coba itu
Aslinya mana dulu mana? Apa yang sudah digambarkan untuk mengetahui bagaimana tujuan program sekolah 1 tahun depan yang ada di sini ya, sangat bagus dan apresiasinya tepuk tangan. Oke, dari 1, 2, 3 yang pastinya 15 ya. Kira-kira yang pingin untuk mengajukan diri menceritakan dan berbagi ke teman-temannya bagaimana tujuan program sekolah 1 tahun ke depannya berdasarkan dari mimpi yang sudah ada. Siapa? Tidak ada? Oke. Baik, ini program yang saya usung nih Bapak Ibu, namanya S2GO. Sebelumnya ada SGO, itu salah satu tulisan goal oriented. Nah ini ada duanya sekarang supaya berbeda dengan program sebelumnya. Sebenarnya program ini sudah berjalan, namun kandas setengah jalan karena panitianya ada yang terima dibakar ke panitia ininya, jadi tinggal setengah. Akhirnya kami nggak bisa berjalan ini. Insya Allah di tahun jalan baru bisa kami jalankan. Oke, kemudian di sini kurang lebih tujuannya sebenarnya untuk bersama-sama ya mewujudkan itu yang peserta didik. Jadi kami menggunakan materi konsep pendidikan ya. Jadi itu dibatasi di kreativitas gitu ya. Di kemampuan siswa dengan kemampuan kami. Dari sekian banyak kemampuan siswa unggulannya, dari pihak sekolah mampu mewujudkan yang mana, untuk mengawal yang mana. Kalau misalnya ada 4 keunggulan siswa, kami mampu 2 ini. Nah ini kami sama siswa, bagaimana kami insya Allah bisa mengawal kamu sampai menuju ke yang tahap yang ketiga itu. Selamat pagi. Oh, Yang S2 itu, Iya, S2. saya mau usul. Iya, Pak. Silakan. Kemungkinan di kurikulum pendidikan ada vokasi ya. Iya, betul. Itu kalau anak-anak bisa di benar assessment diagnosis itu diberikan sejak kelas 10 mereka butuh apa untuk bisa gandeng aja, SDTS aja, binus gandeng aja. Betul, iya. Untuk segera dibuat sesuai kebutuhan anak, mereka terbuka sekali yang pernah kami lakukan. Siap. Mau tentang teknologi, mau tentang entrepreneur, mau tentang kecerdasan alam, siap. Kan mereka nawarkan sekolahnya butuh apa? Universal Camp ini program sekolah kami. Sebenarnya dulu sudah pernah ada, tapi dulu itu untuk seluruh siswa. Tapi tidak fokus ke leadership. Kenapa kami ngangkat leadership? Ini memfasilitasi anak-anak non OSIS yang memang ingin mendalami, ingin memahami, mengembangkan tentang kompetensi dan kemampuan dalam kepemimpinan. Atau masukan untuk Pak Heri? Oke. programnya sudah berjalan ya. Dulu bukan umum. Jadi yang minat itu banyak banget. Karena tempat kami ribuan lebih dari 1.200, nah 300 sampai 400 mereka turun. Saya tidak terfokus di program saya karena saya pikir tadi terlalu sempit banget. Jadi cuma menuliskan impian saja karena ada beberapa yang belum terlaksana di sekolah kami terkait dengan murid. Harapannya adalah murid yang aktif, kreatif dan kolaboratif. Yang kata kuncinya ada di kolaboratif ini supaya tidak menimbulkan persaingan karena sejauh ini masih bersaing di kognitif. Kemudian untuk kepala sekolah, tentu saja kepala sekolah impian adalah kepala sekolah yang punya daya dukung pada pengembangan sekolah dan SDM-nya. Selanjutnya guru-guru. Nah ini yang sangat kami impikan adalah guru yang punya daya kreatif dan inovatif dalam mengembangkan diri. Karena seperti mengikuti program ini masih ada image apa yang sih kurang kerjaan banget gitu kan ya.
Dan kita berarti tergolong orang-orang yang suka bekerja keras. Sebenarnya ini hal yang mungkin dialami oleh beberapa sekolah lain juga Bu ya, bersama. Mungkin kalau di BSS kulturnya seperti apa Bu, dari semua proses pendidikan itu dari orang tua, kemudian dari lingkungan sama dari satuan pendidikan itu mana yang secara karakter itu agak sulit. Karena saya sempat dengar di BSS itu orang tuanya juga banyak yang kritis ya, kayak apa yang karakternya itu agak sulit dan bagaimana nanti ke depannya itu untuk menyatukan proses pendidikan. Oke. Ini makanya saya tulis di sini jawabannya adalah orang tua Pak. Ya betul yang panjenengan dengar-dengar tadi. Di situ adalah kalau anak masih bisa kita bawa, kita bentuk. Kemudian kalau orang tua ini ada kecenderungan yang kadung kritis kebablas kritisnya. Ya kan tujuan dari program sekolah yang pastinya semuanya ini untuk yang kulit kita, dan yang pasti tujuannya baik dan terbaik seperti itu. Nah, apa yang sudah ada ini dan dibagikan bisa nanti kita AKM di sekolah masing-masing berdasarkan apa namanya kondisi sekolah masing-masing pastinya. Kalau tidak bisa dilaksanakan ya tidak usah dilaksanakan di sekolah yang lain seperti itu. Kami yang hari eksekusi. Nanti di dalamnya pasti banyak siapa yang terlihat termasuk timeline dan sebagainya. Nah, untuk jam kerjanya kita nanti bagi 3 sesi Bapak Ibu. Jam saya itu paling panjang 90 menit. Sesi yang pertama kita butuh 45 menit Bapak Ibu. Kita akan bekerja secara mandiri menggunakan laptop untuk merancang 9 slide yang dibawa ke logam 7. Sesi yang kedua nanti 30 menit. 30 menit itu adalah sesi berbagi dengan sesama CGP. Nanti kita bertiga biar enak. Misalkan Pak Wangwan, Pak Deda sama Pak Is satu tim, nanti gantian diputar di laptop. Itu slide yang kedua itu baru boleh menuju yang judul program. Yang kedua nanti adalah latar belakang. Kan sudah kita buat sejak kalimat ini ya, tinggal memindahnya kita bisa. Yang ketiga itu juga tujuan program. Lah yang keempat kita ada capaian langkah. Ini mungkin yang baru dikerjakan di logam 6 menuju logam 7. Ada hal yang penting di situ yang akan kita tuliskan, termasuk capaian apa, target apa dan sebagainya. Itu yang di slide keempat. Kalau yang kelima itu nanti struktur program. Jadi garis besar program kerja itu seperti apa yang kita tuliskan. Terus yang keenam, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, fokusnya dan sebagainya gitu guys. Kalau yang terakhir ada rencana evaluasi. Ada evaluasinya juga. Kapan sih program ini berjalan? Terus kapan kita tentukan evaluasi, siapa yang terlibat di evaluasi kita juga. Dan yang ke-8 itu nanti adalah tantangan-tantangan yang mungkin muncul kalau kita membuat program ini, termasuk antisipasinya ke depan itu seperti apa dan perbaikan. Kalau misalnya Bu Gusti kemarin sudah berhasil tahap yang kedua, mungkin masih ada kelemahan titik yang masih perlu diperbaiki, itu bisa menemukan perbaikannya dalam yang tahapan ini mungkin. Nanti yang edisi ketiga jauh lebih sempurna. Gusti ngatur nggih.
biru, merah, kuning. Warna dan tidak ini didesain dan istilah saya kata yang pengalaman desainnya apa bisa istilah foto atau bisa melaksanakan murid secara terhadap tujuannya di sini nanti membuat impian pada saat dia sebenarnya kok nyapu mimpimu apa? Udah mimpi basah kok. Kemudian orang Buhanai. Itu programnya masing-masing ya yang ada di sekolahnya tadi. Programnya tetangganya nggak boleh. Program tetangganya ya. Nanti Bapak Ibu kan membuat rencana program pengembangan sekolah yang tidak kan itu. Kemudian demi tercapainya program itu perlu dukungan dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, semua yang sudah ditulis kemarin itu ya, yang sudah diajak rapat dan lain sebagainya, dan melihat kompetensi apa saja yang menjadi kekuatan Bapak Ibu dan kompetensi yang masih harus dikuatkan untuk mendukung tercapainya rencana program. Ya. Nanti disiapkan juga itunya apa? 360-nya ya. Dibawa kan? Potensi yang sudah dinilai. Kan ada yang menilai diri sendiri kan? Nah. Berpasangan, kalau berpasangan nggak cukup ya. Satunya mau berpasangan dengan Bu Utami atau Pak Das boleh. Pasangan 2 atau 3 silakan saling menceritakan hasil posisi dirinya yang sudah ditulis. Masing-masing 5 menit. Jadi Bu Dwi 5 menit selesai, ganti Bu Hani yang cerita. Bu Hani 5 menit cerita, ganti Bu Tika yang cerita seperti itu. saya akan membacakan terkait identifikasi posisi diri. Terus ada satu pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Yang pertama, kekuatan saya adalah jelas saya adalah calon pekerja. Jadi di sini saya sudah dibekali materi bagaimanakah menggerakkan teman. Masalah proses bisa dilakukan kantor juga bisa. Itu nggak telaten.
Kemudian kompetensi yang masih bagus tidak kuatnya adalah bencana, berarti kekuatan saya adalah menyiapkan daya dukung seperti yang diusulkan tadi, ada bahasa Jawa, minimal apa saja yang mau disampaikan sebagai bahasa dasar dari bahasa sehari-hari yang sekiranya pada umumnya dipakai oleh anak-anak. Kekuatan diri saya itu sebenarnya saya nggak kuat. Hanya Allah Ya, saya tuh berharapnya menjawabnya itu secara ilmiah. Ternyata tidak ada kipas. Biologi kenapa kamu Bu? Karena selesai makan dan beraktivitas, maka kita boleh buat Semakin meningkat. Oke, ya. dan panas. Ya, itu dari apa? Dari sisi biologi ya Bu ya. Kalau dari sisi fisika, kalau dari sisi fisika apa Pak ya? Kalau habis makan lontong itu Pak. Acara selanjutnya bagaimana kalau kita mulainya biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Siapa yang memimpin? Biar tambah kok. Siapa? Oke, Pak Heri. Sebenarnya saya nggak bisa ice breaking. Jadi saya akan membagikan beberapa kelas. Saya ngajar seni. Seni bela diri loh Bu. Untuk ini kan saya nggak bisa ice breaking ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini kan semua sudah senior ya. Sudah lama mengajar. Pasti kan stok teka-tekinya banyak. Nah, saya minta Bapak Ibu menuliskan nama Bapak Ibu, kemudian titik 2, kemudian tuliskan teka-teki yang Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya, pastinya. Teka-teki. Tapi jawabannya ditulis, jawabannya ditulis. Ya. Sudah. Oke, ya. Teka-tekinya nggak bisa lucu lagi. Ya dari sini akan saya berikan ke kelompok ini, kemudian yang dari sini akan saya berikan ke kelompok ini, dan yang dari sini akan saya berikan ke kelompok ini. Nah, silakan didiskusikan Bapak Ibu, kira-kira mana pertanyaan yang bisa dijawab? Ayo. Sudah itu Pak Rekte KKP. Teka-tekinya bisa walaupun teka-tekinya pilihnya Bu Ina. Bu Ina. Mana Bu Ina? Bu Ina di balik hari. Nanti. Silakan Pak Awan untuk dijawab. Tapi saya tanya dulu Ya. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, kuncinya di mana? Nah, cerita. Gimana? Cerita. Ya. Ada pertanyaan mana yang dianggap? Buah apa? Jadi pertanyaannya Bu atau Pak Wawan? Buah nih Bu. Bu. Awal apa? Buah apa yang dipegang meledak? Apa Bu jawabannya? Pomegranat kelima. Betul, Bu. Pertanyaannya dari Bu Sri Astuti, jatuh melesat menyegarkan. Pikiran saya, cara mens. Dia bisa jawab. Tapi tidak
Ayo. Wawan bisa wawan itu. Kenapa orang bisa jawab? Tuh, jadi kan Pantunnya. Awal kasih jalan-jalan yang buaya. Terima kasih atas semuanya. Bagi ya nih ya. Oke, sebelum menyusun rencana penguatan kompetensi diri yang kita diskusikan dan refleksikan pembelajaran dari upaya yang telah Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri, sebelum itu kita mulai berdiskusi dulu. Di sini ada guru bahasa Indonesia? Ya ada ya. Ada bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya, sama bahasa. Bu, saya ingin tahu rencana itu artinya apa? Dipikirkan, terencana. Apa? Sesuatu yang akan dilakukan. Ada yang lain? Serangkaian tindakan konstruktif untuk mencapai tujuan. Oke. Yo, karena apa? Kan ya. Enggak sih, tapi saya muncul. Seperti evaluasi berkala. Apa sih? Kayak itu ya. Gaji berkala. Nah, saya pilih baca. Merenungkan apa yang sudah berjalan dengan baik. Oke, yang baik-baik saja ya yang direnungkan. Yang kurang baik monggo dilepaskan seperti itu biar kita tidak terbebani. Kemudian yang B, yaitu merenungkan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, selama ini tuh saya sudah bisa ini, maka dari pengalaman teman-teman yang lain bisa kita lebih tingkatkan. Iya. Banyak ya, banyak Ibu. Mau banyak kawan. Apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak? Jadi tantangannya itu apa? Kok tidak ada tantangan? Kalau tidak ada tantangan berarti 6 bulan ditambah lagi cukup panjang. Iya beda masih senang Pak. Kalau tidak ada tantangan oke. Oke, siap. Apa praktek baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak? Apa Pak Bu? Praktek baik dari teman-teman yang salah satu ini hampir sama, walaupun kami bedakan 2 daerah ini, mereka banyak berbagi. Berarti kompak ya? Iya. Hasil belajar dari program ini Baik budaya positif, belajar diferensiasi, tapi untuk akademik mereka bisa berdiskon. Oke, berarti destinasi dari apa yang sudah diperoleh atau didapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Menjalankan apa yang kita sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu. Bagaimana manajemen waktu? Kan kadang-kadang ada sing memacak repot atau sing enggak. Akhirnya di sini menjadi tantangan tersendiri ketika bareng-bareng pekerjaan yang datang. Satu selesai, buka tugas yang kedua. Meningkatkan kompetensi. Ini saya bagi jadi 3. Yang pertama adalah mengenai diri, yaitu ada di sini untuk melakukan aksi nyata dan aktivitas yang untuk selalu belajar dan meningkatkan kompetensi guru penggerak, keterampilan dan kepemimpinan manajemen. Jadi sudah mulai merambah ke orang lain.
kemudian fokus skala prioritas, perbaikan untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk bergerak, kemudian membuat jadwal harian yang lebih terencana dan tidak terburu-buru. Ya Allah, pinter banget. Sangat. Cerdas istimewa. Yang serius di sana, kepala dinas. Pak dinas warga, anak dinas pasar, dinas. Oke, berarti semua merasakan hal yang beda-beda tetapi semuanya positif. Oke. Nah, sebelum kita menutup rekamannya hari ini, harusnya sekarang Bapak Ibu itu menuliskan post-it yang ditempel yang apa namanya? Hari ini saya belajar apa? Tapi kalau tulis ditempel nanti lama, jadi kita akan langsung aja mulai dari sebelah sini. Nanti hari ini saya belajar tentang saya merasa bagaimana dan belajar tentang apa. Oke? Silakan. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali karena walaupun belum maksimal, yaitu sudah berusaha untuk belajar tentang bagaimanakah membuat program yang berdampak kepada murid ataupun kepada seluruh warga sekolah. Ya. Untuk itu saya akan berusaha menjalankan walaupun tantangannya itu ada, tetapi tanpa kita mencoba kita tidak akan pernah berhasil. Tepuk tangan. Oke, Pak Beda. Terima kasih pada saya merasa termotivasi dan saya belajar bagaimana cara kita atau saya pribadi untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak kita yang mungkin kita anggap sudah baik, namun perlu kita refleksi lagi dan perlu dikuatkan. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, silakan. Tiap teman sudah cerita. Iya. Silakan, Silakan. Alhamdulillah, tadi yang pertama kita merefleksikan kepada sekolah yang tentunya bagi apa murid, kemudian itu alhamdulillah saya Senin itu merapatkan untuk panitia MPRS dengan menerapkan budaya positif, student agency, kemudian diferensiasi sama KSE ya. Nah itu hari ini sudah saya selesaikan tadi. Jadi persiapan rapat sudah selesai. Alhamdulillah. Hari ini saya sudah belajar tentang teman. Kompetensi yang kurangnya itu aja. Jadi saya juga share apa yang saya kurang dan saya jadi saling belajar juga dan kami juga belajar mencari solusi dari apa sih dari kekurangan dan kelebihan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya merasa senang karena bisa melakukan lokasi dan juga ternyata ini lokasi yang terakhir. Yang saya pelajari hari ini, saya jadi lebih tahu kompetensi apa yang harus saya tingkatkan dan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih.